kayak apa ibadah kita supaya bisa terus menerus, kayak apa ibadah kita supaya diterima Tuhan, kayak apa ibadah kita supaya bisa kita ambil pahalanya sesudah mati. Nah, caranya itu adalah 7 jalan yang mesti dilalui oleh hamba Allah ini. Nah, 7 jalan itu 7 jalan yang sulit, yang sedikit sekali orang bisa sampai kepada 7 jalan itu. Yang pertama diterangkan Sidin, jalan ilmu, itu kan jalan ilmu. Karena kita beribadah kayak apa aja kada berilmu, tentu ibadahnya ditolak Allah. Tiap-tiap ibadah amal nang kada berdasar ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, kada diterima. Nah, jadi jalan pertama kita lalui dulu jalan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini pun sudah jalan sulit. Karena menuntut ilmu ini perlu waktu. Menuntut ilmu ini perlu biaya. Menuntut ilmu ini perlu menjauhkan halangan-halangan. Menuntut ilmu ini perlu pengorbanan-pengorbanan. Nah, jalan sebuting ini pun sudah jalan sulit. Andai kata dia sudah punya ilmu, lalu jalan yang kedua yang mesti dilaluinya adalah jalan tobat. Karena banyak memperbuat dosa lebih dahulu akibat kada berilmu. Lalu sembahyangnya banyak kada bujur, puasanya kada bujur, zakatnya kada bujur, pergaulannya kada bujur. Setelahnya mengaji, tahu, oh berarti aku sembahyangku dahulu tuh kada bujur, puasaku tuh kada bujur, usahaku kada bujur, lalu tobat kepada Allah. Nah, jalan tobat ini pun jalan sulit juga. Kenapa sulitnya tobat? Tobat itu sulitnya satu, menyesali. Dua, kada hendak maulang lagi. Tiga, berhenti dari perbuatan itu. Keempat, membayar hutang. Sembahyang-sembahyang yang salah, puasa-puasa yang salah, zakat-zakat yang salah, bayari. Nah, kalau ada dosa-dosa kepada manusia, dikembalikan. Pernah ada mengambil ampun orang, dikembalikan. Pernah ada memfitnah, menggibah orang, minta ridha, minta halal. Nah, ini jalan tobat, ini jalan yang sulit juga. Karena kayak apapun kita banyaknya ilmu, kalau kita banyak berisi dosa-dosa yang belum tobat, ibadah kita tentu kada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah orang yang takwa kepada Allah. Nah, jadi tobat maka dulu. Gawian ada mengambil ampun orang, sampai yang tahajud sama lama suntuk, kada diterima Allah, kada ada harganya. Makan ampun orang, puasanya seharianan, beribadah, baca Quran, kada diterima Allah, kada dihargai oleh Allah selama ini belum tobat, kada membolehkan atau minta halal kepada orang yang dianiayanya itu. Nah, jadi jalan yang kedua jalan tobat ini. Yang ketiga jalan yang dilaluinya yang sulit pulang, jalan awaik ngarannya. Jalan awaik. Awaik ini jalan di mana kita menghadapi 4 rintangan. Berilmu sudah, tobat sudah, tapi inya belum tentu kawat terus menerus beribadah itu, karena ada rintangan-rintangan yang menghalanginya. Bujurnya berilmu sudah,
tobat minta halal lawan nang orang nang diambil hartanya sudah, membayar sembayang nang hutangnya sudah, membayar hutang-hutang zakatnya sudah. Tapi ibadah itu kada kawa terus menerus sampai mati, amun kada melalui jalan awaik ini, rintangan. Nah, perintangannya orang beribadah itu terus menerus. Pertama, rintangan yang dihadapinya adalah dunia. Nah, dunia dihadapi. Yang kedua, makhluk manusia. Yang ketiga, syaitan yang dihadapinya. Yang keempat, yang dihadapinya nafsunya seorang. Bila kita kada kawa mengatasi empat itu, kita beribadah kada kawa terus menerus. Paling banu beribadah, banu beribadah, banu kada. Nah, dikhawatirkan rahatan kada beribadah kita mati, itu khawatirnya. Supaya kawa ibadah terus menerus itu, nah tadi bisa mengatasi dunia, bisa mengatasi makhluk supaya jangan mengganggu ibadahnya, mengatasi gangguan syaitan, mengatasi gangguan nafsu. Nah, bila sudah jalan awaik ini dilaluinya, ini jalan sulit. Ada kayaknya jalan awarid, jalan nang mendatang. Apa jalan mendatang itu? Misalnya masalah rezeki. Misalnya masalah rezeki. Nah, kepikiran kayaknya aku ini dunia sudah kulapas, makhluk sudah kada bergaul lagi lawan orang, syaitan sudah kawa diatasi, nafsu sudah kawa diatasi. Kayaknya timbul pikiran, nah kayak apa kayaknya aku rajaki. Nah, lalu kayaknya berusaha pula mencari rezeki. Nah, bila sudah berusaha mencari rezeki itu kadang-kadang kebanyakannya inya kada kau lagi meneruskan ibadah kayak dahulu itu, terputus-putus kena ibadahnya. Nah, masalah jalan yang keempat ini sudah dilaluinya, inya kau mengatasi rezeki, ujarnya aku rezeki itu tawakal lawan Allah. Kayaknya ada tentu dihadapinya kebusanan, muyak, karena itu jiwa manusia. Kena asal muyak beribadah, asal apa beribadah. Nah, ini kita nang dilaluinya jalan bawais nang kelima. Jalan kelima bawais itu artinya apa? Artinya khauf lawan raja, takut lawan harap. Supaya beribadah itu bersemangat, supaya beribadah itu bergairah, ada takut lawan Allah, ada harap kepada Allah. Nah, itu jalan yang kelima yang dilaluinya. Bagus sudah ibadahnya tuh, ilmu sudah, tobat sudah, dunia sudah kawa disingkirkannya, manusia-manusia yang kada bermanfaat sudah ditinggalkannya, syaitan sudah diatasinya, nafsu sudah dikalahkannya, rezekinya tawakal kepada Allah, takut harapnya sudah bagus. Nah, itu ibadahnya sudah lancar. Ibadah sudah lancar, ibadah sudah diterima Allah. Jalan yang keenam yang dihadapinya adalah jalan kawadih ngarannya. Kawadih ini jalan yang menghanguskan amal. Amal kita sudah diterima Allah, bagus, disimpan sudah oleh Allah di iliyin sana, simpanan amal-amal hamba yang diterima. Tapi amun kita kada melalui jalan kawadih ini, satu saat nang simpanan itu bisa terbakar, hangus, kada sampai mati kita amalannya sudah kada ada lagi. Nah, apa nama hanguskan amalan itu? Ria contohnya, ria, ujub, murtad, itu menghanguskan amalan. Nah, sudah kawa diatasinya itu tinggal lagi jalan terakhir, jalan syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah napa? Supaya bertambah amalannya. Karena Allah menjamin bila orang syukur ditambah Allah.
Nah, jadi 7 jalan itu dilalui oleh manusia hanya bisa ke surga. Artinya bisa ke surga, kada singgah di neraka. Memang semuaan orang beriman lawan Allah masuk surga, tapi ada yang singgah di neraka 1000 tahun di neraka dulu begana, ada 2000 tahun hanya dikeluarkan, hanya dibawa ke surga. Nah, kita kada hendak nih toh. Kita kada hendak singgah di neraka itu sehari, kada hendak singgah di neraka. Hendak kita langsung ke surga aja. Nah, kayak apa caranya? Nah, lalui jalan yang 7 tadi. Lalui itu. Nah, jadi jalan yang 7 dilalui itu jalan sulit semuaan. Jalan yang sulit semuaan dilalui. Namun apa yang tersebut itu jalan ilmu, jalan tubat, jalan awaik, jalan awarid, jalan bawais, jalan kawadih, jalan syukur yang dilalui tadi, yang sulit tadi, itu akan gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Namun orang dapat kemudahan dari Allah, kalau ada sulitnya. Yang nuntut ilmu kada ada sulit. Inya tobat membulikan harta orang, minta halal kepada orang, kada ada sulit. Namun orang nang dimudahkan oleh Allah itu. Tugas hamba hanyalah bersungguh-sungguh. Allah jualah yang memberikan kemudahan dan petunjuk. Tugas kita hanya berusaha itu, bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaanku pasti akan kutunjuki mereka itu. Artinya memudahkan mereka untuk meniti jalan menuju keridhaanku. Amun bersungguh-sungguh nang 7 jalan yang sulit tadi dimudahkan Allah. Orang bertobat, orang menuntut ilmu sungguh-sungguh pasti diberi Allah ilmu. Kenapa pasti? Karena Al-Quran mengatakan demikian. Orang bersungguh-sungguh hendak paham sebuah kitab, bersungguh-sungguh pasti diberi Allah paham. Orang sungguh-sungguh hendak hafal, pasti hafal. Asal sungguh-sungguh itu janji Tuhan. Tuhan kadang mau menyalahi janjinya.